Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Salsabila. Saya dari kelas R1F. NPM saya 2023121500 Selamat siang Pak As'ad, selamat siang teman-teman semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan materi agama, yaitu politik dalam Islam, toleransi dalam Islam, serta politik dalam Islam adalah suatu sistem yang diatur oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai ajaran Islam. Berikut ada beberapa aspek yang mencakup dalam politik Islam. Yang pertama, ada pemerintahan berdasarkan syariah atau hukum Islam. Yang kedua yaitu ada keadilan dan kesetaraan. Keadilan adalah prinsip utama dalam politik Islam. Pemimpin diharapkan untuk bertindak adil dalam pengambilan keputusan dan perlakuan terhadap semua warganya. Islam juga mengajarkan kesetaraan di antara semua individu tanpa memandang suku, ras, atau sosial budaya. Yang ketiga yaitu ada syura atau musyawarah. Konsep syura atau musyawarah menekankan pentingnya konsultasi dan partisipasi masyarakat dan pengambilan keputusan politik. Syura dianggap sebagai cara untuk mencapai keputusan yang adil dan merangkul nilai-nilai demokrasi. Yang keempat yaitu ada kepemimpinan yang adil dan amanah. Apa itu kepemimpinan yang adil dan amanah? Pemimpin diharapkan untuk menjadi teladan keadilan dan integritas, tanggung jawab, serta masyarakat dianggap sebagai amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Nomor 5 yaitu ada perlindungan hak asasi manusia. Politik dalam Islam melibatkan perlindungan hak asasi manusia seperti hak hidup, hak berpendapat, hak kebebasan, dan hak-hak lainnya. Setiap individu memiliki hak-hak yang harus dihormati. Yang nomor 6 yaitu ada ekonomi adil. Apa itu ekonomi adil? Ekonomi adil adalah prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam seperti zakat atau sumbangan amal dan larangan riba. Juga memainkan peran dalam politik Islam. Sistem ekonomi diarahkan untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Yang ketujuh yaitu ada hubungan internasional. Islam memberikan pedoman untuk berhubungan dengan negara-negara lain dengan prinsip perdamaian, saling menghormati, dan keadilan. Yang ketujuh yaitu ada hubungan internasional. Apa itu hubungan internasional? Islam memberikan pedoman untuk berhubungan dengan negara-negara lain dengan prinsip perdamaian, saling menghormati, dan keadilan. 8. Jihad dalam konteks politik. Konsep jihad yang sering salah dipahami dapat diartikan sebagai perjuangan untuk mempertahankan keadilan dan hak-hak masyarakat. Ini tidak hanya terbatas pada konflik bersenjata, tetapi juga mencakup untuk upaya memperbaiki keadaan dan dengan cara damai dan produktif. Penting untuk dicatat bahwa politik dalam Islam dapat diinterpretasikan dengan beragam cara dan dapat terwujud dalam berbagai bentuk pemerintahan. Sementara prinsip-prinsip dasar tetap ada. Implementasi dapat bervariasi sesuai dengan konteks sejarah, budaya, dan situasi geopolitik. Yang kedua ada tujuan politik dalam Islam. Apa itu tujuan politik dalam Islam? Tujuan politik dalam Islam mencerminkan aspirasi untuk menciptakan masyarakat yang berlandasan pada prinsip-prinsip agama Islam. Meskipun ada variasi dalam interpretasi dan implementasi di berbagai negara dan komunitas muslim, tujuan politik Islam umumnya mencapai hal-hal berikut. Yang pertama, menerapkan syariah. Salah satu tujuan utama politik dalam Islam adalah menerapkan hukum Islam atau syariah dalam sistem pemerintahan. Ini mencakup aspek-aspek seperti hukum pidana, perdata, ekonomi, dan sosial. Yang kedua ada moral dan etika Islam. Politik Islam bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang politik yang dipenuhi dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Pemimpin diharapkan menjadi teladan dalam perilaku mereka. Yang kedua yaitu ada keadilan dan kesetaraan. Keadilan adalah prinsip utama dalam politik Islam. Pemimpin diharapkan untuk bertindak adil dalam pengambilan keputusan dan perlakuan terhadap semua warganya. Islam juga mengajarkan kesetaraan di antara semua individu tanpa memandang suku, ras, atau sosial budaya. Yang ketiga yaitu ada syura atau musyawarah.
Konsep syura atau musyawarah menekankan pentingnya konsultasi dan partisipasi masyarakat dan pengambilan keputusan politik. Syura dianggap sebagai cara untuk mencapai keputusan yang adil dan merangkul nilai-nilai demokrasi. Yang keempat yaitu ada kepemimpinan yang adil dan amanah. Apa itu kepemimpinan yang adil dan amanah? Pemimpin diharapkan untuk menjadi teladan keadilan dan integritas. Tanggung jawab serta masyarakat dianggap sebagai amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Nomor 5 yaitu ada perlindungan hak asasi manusia. Politik dalam Islam melibatkan perlindungan hak asasi manusia seperti hak hidup, hak berpendapat, hak kebebasan, dan hak-hak lainnya. Setiap individu memiliki hak-hak yang harus dihormati. Yang nomor 6 yaitu ada ekonomi adil. Apa itu ekonomi adil? Ekonomi adil adalah prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam seperti zakat atau sumbangan amal dan larangan riba. Juga memainkan peran dalam politik Islam. Sistem ekonomi diarahkan untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Yang ketujuh yaitu ada hubungan internasional. Islam memberikan pedoman untuk berhubungan dengan negara-negara lain dengan prinsip perdamaian, saling menghormati, dan keadilan. Yang ketujuh yaitu ada hubungan internasional. Apa itu hubungan internasional? Islam memberikan pedoman untuk berhubungan dengan negara-negara lain dengan prinsip perdamaian, saling menghormati, dan keadilan. 8. Jihad dalam konteks politik. Konsep jihad yang sering salah dipahami dapat diartikan sebagai perjuangan untuk mempertahankan keadilan dan hak-hak masyarakat. Ini tidak hanya terbatas pada konflik bersenjata, tapi juga mencakup untuk upaya memperbaiki keadaan dengan cara damai dan produktif. Yang ketiga yaitu ada akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak dalam Islam mengacu pada perilaku dan sikap moral yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Islam memandang akhlak sebagai bagian integral dari ibadah dan cara hidup sehari-hari. Ajaran-ajaran Islam mencakup panduan etika dan moral yang mengatur hubungan antar individu, hubungan dengan Allah, serta hubungan dengan masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek akhlak dalam Islam. Yang pertama yaitu ada takwa. Takwa adalah ketaatan kepada Allah. Akhlak yang baik dalam Islam mencakup ketaatan kepada Allah. Takwa adalah ketakutan dan kesadaran akan Allah yang mendorong seseorang untuk menjalani hidup sesuai dengan petunjuknya. Yang kedua yaitu ada ikhlas, kesucian niat. Yang kedua yaitu ada ikhlas atau kesucian niat. Islam menekankan pentingnya ikhlas, yaitu menjalankan segala amal perbuatan dengan niat yang tulus dan murni, semata-mata karena Allah. 3. Ada adil dan keadilan. Akhlak dalam Islam menuntut perlakuan adil terhadap semua orang tanpa memandang suku, agama, atau status sosial. Keadilan ini merupakan prinsip utama dalam hubungan sosial. Keempat yaitu ada kesabaran. Apa itu kesabaran? Islam mengajarkan pentingnya kesabaran dalam menghadapi cobaan dalam hidup. Kesabaran adalah salah satu aspek utama akhlak yang membantu seseorang menjalani kehidupan dengan tenang dan penuh keteguhan hati. Yang kelima yaitu kemurahan hati dan kasih sayang. Kemurahan hati dan kasih sayang, akhlak yang baik dalam agama Islam mencakup sikap kemurahan hati dan kasih sayang terhadap sesama. Rasulullah SAW dikenal sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam, menunjukkan sikap kasih sayang yang luas. Yang keenam yaitu amal kebaikan. Islam menekankan pentingnya melakukan amal kebaikan dan memberikan manfaat kepada orang lain. Sedekah, bantuan kepada fakir miskin, dan partisipasi dalam kegiatan sosial adalah contoh amal kebaikan. Yang ketujuh yaitu menjaga lisan atau gibah dan bohong. Akhlak dalam Islam mencakup menjaga lisan dari ucapan yang merugikan atau menyakiti perasaan orang lain. Gibah, menggunjing, dan berbohong itu sangat dihindari. Kedelapan yaitu kesetiaan dan amanah. Islam menekankan pentingnya kesetiaan dalam hubungan dan
menjaga amanah, kepercayaan dalam segala bentuk aktivitas, baik itu dalam pekerjaan, bisnis, atau hubungan sosial. Yang kesembilan yaitu hormat kepada orang tua dan sesama manusia. Dalam akhlak Islam melibatkan penghormatan kepada orang tua dan sesama manusia, penghormatan terhadap hak dan martabat setiap individu dalam ajaran fundamental dalam Islam. Yang ke-10 yaitu hikmah dan santun dalam berkomunikasi. Apa itu hikmah dan santun dalam berkomunikasi? Islam mendorong komunikasi yang bijaksana, santun, dan penuh hikmah. Menghindari perkataan yang kasar dan merendahkan adalah bagian dari akhlak yang baik. Yang ke-11 yaitu ada menghindari dosa dan perbuatan terlarang. Akhlak dalam Islam mengajarkan untuk menjauhi dosa dan perbuatan terlarang, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya adalah bagian dari ketaatan akhlak dan baik. Akhlak dalam Islam bukan hanya sekedar tindakan eksternal, tetapi juga mencakup kondisi hati dan niat di dalamnya. Islam mengajarkan bahwa akhlak yang baik merupakan bagian integral dari ibadah dan dapat menjadi bekal untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih kepada Bapak Asad STHI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah agama. Mohon maaf bila ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.